Shalom sahabat Suar, kita bertemu kembali di dalam Tea Time, Teologia, Etik, dan Apologetika. Kita akan membahas isu-isu seputar kehidupan kekristenan, pelayanan, bahkan juga pembinaan. Namun jangan khawatir, karena kita akan mencoba untuk membagikannya dengan cara yang sederhana, yang kasual, dan berharap semua yang menonton acara ini bisa diberkati, bisa diperlengkapi. Hari ini kita bersyukur sekali bisa bertemu dengan Dr. Herianto Kurnia, yang hari ini kita akan membahas tentang aspek medis penderitaan dan kematian Kristus. Rangkaian ini memang disengaja untuk membantu kita mempersiapkan diri memperingati hari Jumat Agung dan pada akhirnya nanti merayakan Paskah. Kita berharap bahwa melalui tayangan ini kita semakin bisa memahami, semakin bisa mengerti tentang betapa besarnya karya Tuhan Yesus di dalam karya salib. Dia menderita, sungguh-sungguh menderita, dan penderitaannya itu sungguh-sungguh bermakna sekali bagi setiap kita. Saya berharap bagi setiap kita yang menyaksikan tayangan ini kembali dihangatkan oleh cinta kasih Tuhan, dan melaluinya kita mengabdikan hidup kita kembali kepada Dia, mencintai Dia, mengasihi Dia. Baiklah, tanpa memandang waktu lebih lama lagi, saya ingin memperkenalkan kepada teman-teman semua, pada sahabat Suar semua, sebab tentu pembicara kali ini bukanlah orang yang baru kita kenal. Sebagian di antara kita adalah teman dan sahabat main mungkin. Dan kita bersyukur Tuhan boleh memakai beliau, boleh mempersiapkan bahan ini dan dibagikan pada saat ini. Dr. Herianto Kurnia adalah seorang dokter. Dan kemudian dia mendalami ilmu teologi di Sekolah Tinggi Teologi Bandung. Lalu di dalam kemurahan dan kebaikan Tuhan mengintegrasikan hal itu sehingga kita dapat mendapatkan wawasan tentang kebenaran Alkitab atau cerita di dalam Alkitab di dalam keempat Injil dengan lebih dalam, lebih luas lagi. Kita bersyukur untuk hal itu. Selamat datang Dr. Herianto Kurnia. Terima kasih untuk waktunya hadir di tempat ini. Oke, kita akan bicara tentang aspek medis penderitaan dan kematian Kristus. Nah, memang di dalam keempat Injil dicatat tentang masa-masa akhir daripada kehidupan Tuhan Yesus ya. Pada waktu Tuhan Yesus akan disalib dan kemudian sampai kepada hari Paskah. Nah, hal yang unik adalah bahwa ada seorang penulis Injil yaitu Lukas ya. Lukas yang dikatakan sebagai seorang sejarawan yang menulis dengan terstruktur dan teliti, dan kemudian juga dia adalah seorang dokter. Betul. Sehingga beberapa tulisannya itu ada beberapa pemahaman-pemahaman yang kalau dijelaskan dari ilmu kedokteran akan membuat wawasan yang lebih dalam. Bukan begitu ya Pak Herianto ya? Betul. Karena Lukas seorang dokter, tampaknya Lukas menulis dari sisi seorang dokter juga. Ya. Nah, itu yang menarik daripada Injil yang lainnya. Oke, kita coba mulai ya. Saya usul bagaimana kalau kita mencoba membentangkan masa-masa akhir daripada penderitaan Tuhan Yesus itu ya. Karena kalau kita melihat penulisannya yang begitu teratur dan ada makna-makna yang tersurat di dalamnya berdasarkan apa yang terjadi secara berurutan, mungkin kita akan bisa lebih memahami lagi tentang penderitaan Yesus itu. Silakan Pak Yanto, mungkin ada sesuatu yang bisa dibagikan sebagai awalan kita. Terima kasih Pak Hendrikus. Ya, kita lihat sisi dari seorang dokter bila memforensik. Nah, kita perlu visum. Nah, seorang dokter itu membuat satu laporan tertulis tentang apa yang dia lihat. Mungkin kalau memangnya sampai perlu diperiksa, itu sebagai satu syarat untuk peradilan. Nah, proses hukum terjadi. Di sini perlu keterangan ahli. Jadi seseorang yang memang bisa meneliti lebih jauh kasus yang terjadi. Nah, di dalam dunia kedokteran ini secara objektif sebetulnya luka yang membuat kita perlu teliti lebih jauh. Nah, kasus yang sekarang ini yang mau kita bahas seolah-olah jadi kasus besar, ini ada penganiayaan nih. Ada penganiayaan yang luar biasa hebat. Di situ ditemukan banyak darah. Dan yang paling bisa kita teliti lebih lanjut sebetulnya
dari pakaian, dari barang lain yang mungkin ada di sekitar korban, ya percikan darah yang ada itu sebagai bukti. Mau bukti dokumenter, mau bukti kolaborasi, artinya bukti yang menguatkan, atau bukti bantahan, atau bukti saksi mata, bahkan bukti ilmiah, bukti psikologis, bukti tidak langsung, waduh, bukti sidik jari bahkan, itu semua sebetulnya jadi satu bahan untuk seorang forensik. Oke, jadi menurut Koyanto ini bahwa ada cerita Injil yang menceritakan tentang kematian Tuhan Yesus itu bisa diterjemahkan atau dilihat sebagai visum begitu ya, bukti otentik dari kejadian itu begitu. Betul. Waduh, luar biasa. Nah, kali ini memang kita akan bahas lebih jauh bagaimana mulai dari penderitaan ya sampai hingga meninggalnya Tuhan kita ini. Nah, kita coba telaah lebih jauh. Wow, keren. Di mana kita mulainya kok? Kita punya satu waktu, artinya kapan terjadi, lalu bagaimana proses ini berlangsung. Nah, kita lihat ya. Nah, saya tunjukkan di sini satu gambar yang memang ini satu peta perjalanan sengsara Tuhan Yesus. Nah, kalau kita lihat nomor 1, ya, mulai dari nomor 1 di sini tempat waktu Tuhan Yesus mengadakan perjamuan kudus. Perjamuan terakhir maksudnya ya, perjamuan terakhir. Dengan murid-muridnya. Nah, itu kira-kira sekitar sore sampai akhirnya jam 10 malam. Nah, kalau jam 10 malam, dia sudah berjalan masuk ke Taman Getsemani. Ini jam 10 malam di Taman Getsemani. Tuhan Yesus berdoa di sana, lalu jam 11 malam, jam 23, itu ketakutan dimulai. Kemudian jam 24, jam tengah malam, itu malaikat melayani Tuhan Yesus. Dan di situ ada satu proses keringat darah. Di situ ditulis ada berpeluh darah. Betul. Di situ pula Yudas mengkhianati Tuhan Yesus kira-kira jam 1 subuh. Nah, kemudian Petrus di sana menghunuskan pedangnya, menangkap, ada terjadi penangkapan, Yesus ditangkap, dibawa. Nah, ini nomor 2 di sini. Lalu dia dibawa ke imam besar. Nah, waktu dibawa ke imam besar, ke tempat Hanas, ya, di sini nih. Nah, jadi ini jalannya dari sini. Ini kita lihat waktu prosesnya berjalan. Sampai jam 2 subuh, kira-kira di depan ke tempat Hanas, ayah mertua imam besar Kayafas, ya di situ. Di situ Yesus dituduh, lalu dibawa kirang lebih jam 3 subuh, itu kita kenal dengan Petrus menyangkal. Oke, ya betul. Di situ saat sebelum ayam berkokok. Betul, sebelum ayam berkokok. Jam 4 subuh kira-kira di situ Yesus mulai diolok-olok di tempat imam besar Kayafas. Di situ nomor 4 ya. Nah, kemudian nomor 5 di situ mulai jam 5 subuh Yesus dikembalikan lagi ke imam besar di hadapan mahkamah Sanhedrin. Di sana dituduh, Yesus menghujat, lalu sebagai penghasut rakyat. Di situ pun tercetus keputusasaan Yudas. Di situ Yudas mulai menyesal. Jadi dengan mendengar tuduhan kepada Tuhan Yesus yang dia merasa tidak yang dipikirkan seperti itu, di situ ada penyesalan Yudas. Nah, kita lihat nomor 6, di situ mulai dengan Yesus dibawa ke hadapan Pilatus. Dari sini. Nah, ini dibawa ke Pilatus di sini. Nah, ini prosesnya ya. Kalau lihat jalur-jalurnya memang sangat kecil ini gambarnya, tapi di sini ada. Nah, setelah di hadapan Pilatus itu nggak percaya bahwa Yesus tidak bersalah. Betul. Jadi artinya ya dia cuci tangan saat itu. Dia kirim ke Herodes. Balik ke Herodes di sini jalurnya. Herodes mulai jam 7 pagi. Jadi itu dari tengah malam jam 10. Jadi tidak tidur ya? Tidak mungkin tidur kan ya. Nah, di situ mulai dari Herodes kira-kira jam 8 dipulangkan lagi ke Pilatus. Dikembalikan lagi ke Pilatus. Nah, Pilatus saat itu memutuskan mau Kristus atau Barabas. Nah, disitulah mulai terjadi pertentangan bahwa Tuhan Yesus jam 9 pagi itu mulai dicambuk. Mulai dimahkotai duri, kurang lebih jam 9 sampai jam 10 pagi. Dan akhirnya Pilatus menyerahkan kepada masyarakat di sana untuk melanjutkan apa yang mereka inginkan. Ya, betul. Nah, jam 11 itu akhirnya keputusan kematian. Yesus baru mulai mengangkat salibnya itu jam 11. Jam 11. Jam 11.
Jam 11 Patibulung dibawa ke Bukit Golgota. Di sini ya, yang 12 ini. Dari perjalanan dari sini sampai ke Bukit Golgota. Nah, di Bukit Golgota, Yesus disalibkan di sana. Kurang lebih jam 1, selama 1 jam, proses penyalipan. 7 perkataan salib di sini diucapkan, sampai akhirnya kurang lebih jam 3. Tuhan Yesus menghembuskan napas yang terakhir. Jam 3, jam 4 tentara mulai menusuk lambung karena disangka proses kematian belum berlangsung. Nah, di situ ada luka di lambung. Ya. Nah, jam 5 itu diturunkan dari salib karena waktu itu sudah mendekati Hari Sabat. Nah, jam 6 itu segera Tuhan Yesus langsung dikuburkan. Di sini ada kubur Yusuf dari Arimatea. Nah, di sanalah Tuhan Yesus dibaringkan, dan itu kuburan baru juga ya yang belum pernah dipakai. Waduh, kalau lihat rangkaian ini sungguh-sungguh tidak ada waktu untuk menghela nafas begitu ya. Ya. Waduh, sangat luar biasa sekali. Dari sini nanti kita akan rinci lagi ya. Betul. Pak Yanto ya. Ya. Dari situ nanti kita akan coba melihat bagaimana cerita-cerita di Injil itu bisa memberikan rangkaian ini, dan kemudian setiap rangkaian itu punya maknanya. Ya. Kita mulai merinci dari mana, Pak Yanto? Mulai dari keringat darah. Oke, berarti dari Taman Getsemani betul, ya, waktu Taman Tuhan Getsemani. Yesus berdoa. Ya. Saya bacakan Injil Lukas. Lukas 22 ayat 43 sampai 44 menyebutkan, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Nah, berbeda dengan ketiga Injil lainnya, Lukas memandang pergumulan Yesus di Taman Getsemani ini sebagai satu krisis yang terhebat dalam hidupnya. Nah, Lukas lebih mengerti karena memang kita tahu dia seorang dokter. Iya. Nah, Lukas memberitahukan, ia mulai meneteskan keringat darah. Apakah ini satu gambaran yang akurat? Nah, kadang-kadang kita berpikir mungkin bukan seperti darah, gitu ya. Seperti darah mungkin gitu ya, bukan darah beneran. Sebetulnya dalam dunia kedokteran ini ada. Jadi kasus keringat darah itu betul ada. Itu kita namakan hematidrosis. Hematidrosis. Ini berhubungan sebetulnya dengan psikologis tingkat tinggi. Jadi saat seseorang sedih yang sangat dalam atau depresi yang sangat dalam, itu sebetulnya bisa membuat dia keringat darah. Contoh kasus seorang yang mau dihukum mati besok di penjara misalnya ya, mereka dibilang besok jadwal hukuman mati, hukuman tembak lah kalau sekarang mungkin ya. Orang ini kan seharian pasti nggak akan bisa tidur. Orang besok dia mau dihukum mati. Nah, kasus ini yang sebetulnya terjadi seperti yang Tuhan Yesus alami. Nah, meskipun dalam dunia kedokteran kasus ini sangat jarang sekali. Tetapi depresi yang sangat dalam ini diprovokasi gangguan mental yang emosi yang dalam, rasa takut yang luar biasa. Nah, Lukas menuliskannya itu dengan kata ketakutan di dalam penderitaan batin. Itu jadi ini bukan kiasan ya, bukan. Memang secara fisikal itu terjadi, betul. Mungkin terjadi. Ya, jadi Lukas menulis sebagai kata agoni sebetulnya. Nah, itu sebetulnya kasus hematidrosis ini campuran keringat akibat tekanan mental yang berat dan ketegangan fisik. Nah, saat itu Yesus seperti itu. Pembuluh darah kapiler melebar, kita bilang dengan vasodilatasi, kemudian pecah. Pecah ya. Itu pembuluh darah kapiler ya, yang di tepi-tepi, yang di ujung-ujung. Kita bilang vasodilatasi kapiler subkutan. Jadi pembuluh yang di tepi. Nah, waktu itu pecah, kemudian bercampur dengan keringat. Meskipun kalau kita bayangkan suasana di sana kan dingin. Malam kok, tadi jamnya kan jam tengah malam. Jadi sebetulnya warna kemerahannya ini sepertinya campuran dari keringat dengan darah. Ya, ada sebetulnya istilah lain. Bukan hematidrosis, tapi kita bilang ekrin kromidrosis. Wah, apalagi. Nah, ini apalagi nih ya. Atau stigmatisasi sebetulnya. Nah, ekrin ini sebetulnya ekrin kromidrosis itu keluar keringat berwarna coklat atau kekuningan. Jadi seperti darah, tapi sebetulnya coklat atau kuning. Bukan darah. Bukan darah. Nah, tetapi satu lagi stigmatisasi itu darah yang keluar bertetesan dari telapak tangan atau dari tempat lain. Karena memang pembuluh darah yang pecah di sana lalu mengalir. Nah, ini
sebetulnya pengaruh perubahan cuaca atau kondisi yang tidak siap pada seseorang untuk adaptasi terhadap satu tempat. Satu yang ekstrim. Nah, yang ekstrim. Tapi kayaknya kalau dilihat Tuhan Yesus tidak sedramatis itu gitu ya. Langsung berubah, langsung suasana ekstrim, langsung jadi stigmatisasi atau ekrinkomidrosis ini. Lukas menyorot ini sesuatu yang nyata. Jadi betul keringat darah. Kalau kita perhatikan, tubuh Tuhan Yesus saat itu akan rapuh sekali. Kapiler-kapilernya itu akan rusak. Dan ini yang jelas, bayangkan proses yang berikutnya saat dia dilakukan tindakan penganiayaan, itu kulit udah rapuh sebetulnya. Ditambah lagi dengan tindakan yang nanti kita lihat lebih lanjut. Waduh, luar biasa sekali. Jadi pada waktu itu Tuhan Yesus betul-betul sendiri, bahkan dia merasakan kesendirian yang begitu dalam, dan tidak bisa dibagikan, tidak bisa diceritakan kepada orang lain, membuat tekanan yang begitu besar ya. Betul, betul. Secara psikologis ini sebetulnya rasa sakit yang luar biasa. Jadi mendahului sebelum tindakan yang lebih lanjut. Sensitif pada sistem syarafnya, kekuatan fisiknya juga. Di sini sebetulnya ada kerapuhan fisik tingkat tinggi. Bentar ya, kok. Saya waktu kau tadi menerangkan itu, saya jadi teringat pada saat yang sama itu murid-murid lagi tidur loh. Betul. Iya. Tertidur dengan nyenyaknya. Sementara Tuhan Yesus menderita begitu dalam ya, begitu tertekan. Waduh. Murid-murid nggak tahu soalnya ya, Iya, apa yang akan segera terjadi. Nah, Tuhan Yesus sebetulnya sudah menegur mereka kan ya, bolak-balik. Mengingatkan ya. Injil yang lain memang menegur, memperlihatkan proses penegurannya itu gitu ya, membangunkannya. Betul, betul. Tapi Lukas memang tidak mencatat itu. Iya, betul. Lukas tidak menyorot dari sisi sana. Nah, sementara penginjil yang lain, kitab Injil lain menyorot ke arah sana. Iya. Cuma ini ironi ya. Tuhannya sedang bergumul dengan satu penderitaan yang begitu besar, para murid justru tidak kuat untuk menahan kantuknya. Ya. Waduh. Oke. Semoga setiap kita yang sudah percaya pada Yesus dan pernah mendengar tentang kisah kematian Kristus boleh memahami begitu dalam penderitaan yang Tuhan Yesus lakukan bagi setiap kita. Dia berdoa buat kita pada saat itu. Oke, kita lanjut ya. Ini maknanya bisa dalam nih kalau kita kupas lebih dalam ya. Oke, kalau setelah itu di Taman Getsemani ada Tuhan Yesus yang sedang berdoa, lalu keringat berdarah karena tekanan yang begitu dalam. Selanjutnya apa, Ko Yanto? Nah, kita bahas sekarang luka-luka yang ada di tubuhnya. Oke. Nah, kita lihat satu persatu. Ya, kita lihat dulu luka cambuk ya. Baik. Kita lihat. Nah, zaman Romawi dahulu itu kita kena cambuk yang seperti di gambar ini. Nah, Yang cambuk, ujungnya ada itu ya, ada betul. tajamnya. Nah, ada tajamnya atau ada pentolannya gitu ya. Yang ada 1 sampai 3 helai. Nah, di sini cambuk ini diberi bulatan keras di ujungnya. Jadi sebetulnya ini untuk warga non-Romawi, untuk budak, untuk orang asing, atau untuk pemberontak-pemberontak. Nah, pencematian ini ditimpakan dari segala arah, mulai dari bahu, turun ke punggung, ke bagian belakang kaki. Itu mengerikan sekali seperti kebiasaan pencambukan versi Roma. Nah, di sini jelas pasti ada luka koyakan, luka cabikan dari otot rangka di bawah, ya, sampai dari atas sampai bawah. Nah, ini pasti akan jadi goresan yang mengerikan. Nancep gitu ya, sekali sekali dipukul, ditarik, gitu. Langsung luka. Itu The Passion of the Christ itu pernah menayangkan itu udah seperti itu ya? Ya, betul. Mirip seperti yang itu. Kita lihat saja darah yang berceceran di bawah, di lantai itu bukan 1 tetes, 2 tetes. Itu seperti banjir darah. Betul. Itu seperti Dan ada persepian-sepian daging. Ya, termasuk. Itu ada. Nah, sebetulnya kita mau lihat, kalau dari segi kedokteran, kita akan lihat ada 4 hal yang sebetulnya terjadi saat pencambukan. Kesatu, jantung itu akan berdetak cepat. Ya iyalah, ya, masa jantung jadi lambat? Enggak, ini pasti akan ngompa darah dengan kuat. Lalu tapi terbalik, tekanan darah itu justru turun, bukannya meningkat. Nah, ini sebetulnya menyebabkan seseorang bisa pingsan atau tidak sadarkan diri. Tapi yang terjadi pada Tuhan Yesus kan enggak ya, dia sampai enggak pingsan, enggak. Dan yang ketiga, itu ginjal berhenti menghasilkan air seni. Kenapa bisa berhenti? Itu volume dipertahankan yang ada di tubuhnya, karena itu darah keluar semua. Darah itu membuat kita sebetulnya jadi kekurangan cairan. Nah, yang keempat, pasti akan jadi haus. Nah, saat itulah tubuh membutuhkan cairan sebetulnya untuk mengganti volume darah yang hilang. Ya, tapi nggak ada. Ya, nggak.
Ya, tapi memang ada momen-momen di mana Tuhan Yesus minta minum. Betul. Aku haus. Iya. Nah, itu momen di mana memang sebetulnya seseorang sudah sangat membutuhkan air minum. Oke. Nah, ini cambuknya nih. Kalau kita perhatikan, cambuk yang terjadi itu bisa seperti ini. Kalau ini ringan kesannya ya, cuma 2. Tapi yang kita lihat bisa 3 bundelan yang akan membuat seseorang dicambuk. Nah, satu hal Pak Hendrikus. Oke. Saya meneliti kalau dari Alkitab itu nggak segamblang seperti seorang peneliti meneliti visum. Jadi saya coba cari gambaran di mana proses percambukan itu ternyata saya mau contek ya dari kain kafan, dari manusia kain kafan. Kain kafan. Iya. Oh iya. Kain kafan Turin ya. Betul. Mm-mm. Nah, sebetulnya kain kafan ini bukan kita mau memastikan ini kain kafan siapa sih? Ya, kita tidak debat masalah itu dulu ya. Iya, betul. Tapi saya mau lihat karena proses yang terjadi itu mirip seperti yang terjadi pada Tuhan Yesus dan di situ ada bukti forensik yang lumayan membuat saya membuka wawasan saya sebagai seorang dokter gitu. Oke. Jadi saya ambil kain kafan ini sebagai bukti bahwa kalau pembanding ya. Pembanding. Kalau dilakukan pada orang, ya itu seperti itu. Baik. Nah, ini contoh gambar dari kain kafan. Oke. Di sini ada 3 titik cambuk yang memang terjadi. Nah, kain kafan Turin itu membentuk luka memar yang bulat-bulat berkelompok. Terdiri dari 3 pasang. Ya, 3 bulatan, 3 garis goresan, luka memar ini. Dan itu ada di sepanjang si kain kafan, si manusia kain kafan ini dari punggung sampai ke paha, ke kaki, ke lengan, ke dada. Semua lengkap. Dan kalau diteliti, kalau ini memang dilakukan seperti aslinya, itu dilihat kalau dari kain kafan ini ada 121 kelompok luka. 121. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, kalau dikali 3, kan enggak kali 3 ya, kali 6. Sekali cambuk itu 6 kurang lebih. Itu akan terlepas si kulit dengan darah yang tercabik. Bayangkan 121 kali 6. Itu kalau saya hitung 726 luka. Ya, kita anggap saja kalau memang kasus ini sama, berarti di sana ada 700 lebih luka di tubuh Tuhan Yesus. Iya, betul. Nah, itu kita bisa bayangkan. Ya. Nah, prosesnya kalau dari yang kita lihat, memang bentuk pecahannya itu akhirnya pecah seperti bunga mawar. Jadi gambaran pecahnya luka itu. Ya, itu ada darah yang ngalir vertikal dari paha ke kaki, artinya ini darah kenapa nggak lurus turun? Kalau berat, gravitasi dia turun ke bawah. Tapi kok dia miring ke bawah? Nah, itu disignifikan bahwa prosesnya itu tidak berdiri, tapi dia tunduk lalu tangannya diikat, seperti pada gambar ini. Nah, itu membuktikan darah itu akan mengalir secara vertikal, bukan secara horizontal saja gitu. Nah, ini proses 2 yang terjadi karena memang kalau memangnya kita perhatikan proses penyembuhannya seperti ini. Dengan posisi ini maka bekas lukanya akan tergambar seperti itu ya. Ya. Oke, sebentar dulu ya, Koyanto. Jadi buat teman-teman, kalau teman-teman nanti bisa menggoogle, teman-teman bisa menggoogle kain kafan Turin. Di situ ada banyak penelitian dan ada juga diskusi di sana. Sebagian orang merasa bahwa kain kafan Turin itu adalah asli pada zaman Tuhan Yesus, sebagian tidak. Tapi kita tidak sedang mendiskusikan itu, tapi kita mau mencoba memakai penemuan itu untuk membandingkan dengan cerita di dalam Alkitab. Seperti tadi yang barusan saja disampaikan oleh Koyanto ya, bahwa posisi pencambukannya mestinya seperti ini karena nanti pecahannya yang terekam di dalam kain kafan itu tidak seperti biasanya ya, dan memberikan ciri-ciri seperti yang tadi diterangkan. Nah, silahkan menggoogle sendiri ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh tanya di bawah, nanti kita diskusikan lebih lanjut ya. Ya. Baik, Koyanto, silahkan dilanjutkan. Ya. Bahkan kalau cerita tentang kain kafan Turin, itu ada ilmunya, Turinologi, ya? betul, Iya, betul, Sindonologi. Jadi kalau yang pengen mendalami kain kafan Turin itu luar biasa ya, itu nanti dapat gelar S1 tuh. Ya, karena ada ilmunya juga. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini ada menurut peraturan orang Yahudi, itu sebetulnya mencambuk itu hanya 39 kali. Kan tadi 121 kali. Ini kenapa beda? Menurut peraturan orang Romawi, itu tidak membatasi jumlah cambukan. Nah, 2 arah cambukan yang menyebar kiri kanan itu memperlihatkan bahwa yang mencambuknya itu 2 orang. Jadi artinya dari kiri dan kanan, samping kiri kanan. Nah, ini yang membuat akhirnya Tuhan Yesus terhuyung-huyung. Kalau kasih hukuman ya jelas
sambil membawa Darahnya batang kayu, udah darahnya waduh. habis. Makanya waktu dia ini berjalan menuju ke Bukit Golgota, dia bilang aku haus. Saat itu memang disesap cuka, ya, diberikan kepadanya untuk memberi kita lihat bahwa memang itu haus yang luar biasa. Itu Iya. sebetulnya ada yang kita kenal namanya dalam dunia kedokteran keguncangan hipovolemik. Hipo artinya rendah, volemik itu volume, ya. Emik itu artinya darah. Jadi sebetulnya ada penurunan volume sirkulasi cairan darah secara abnormal karena memang ini saat penyiksaan. Waduh, tadi udah sendirian, tidak istirahat, lalu begitu tekanan begitu besar sehingga ada keringat bercampur dengan darah, dan sekarang darahnya dikeluarkan dengan luar biasa melalui cambukan-cambukan itu. Apalagi kowe? Kita lihat sekarang mulai ke salib ya, mulai luka punggung membawa salib. Dua salib yang dipakai, yang digunakan, satu palang melintang. Nah itu kita kenal namanya patibulum. Yang vertikal itu kayu tiang, namanya stipes. Nah stipes sudah ada di Bukit Golgota, jadi tidak dibawa lagi. Tetapi patibulum yang dibawa. Patibulum itu menurut perkiraan zaman dulu kurang lebih 50 kilo. 50 kilo. Kalau Tuhan Yesus saat itu usia 33 tahun kurang lebih ya, dia berat badannya berapa sih? Nah kalau kita 33 tahun dah, kurang lebih 50 kilo juga. Iya betul. Jadi 50 bawah 50 tuh. Dengan panjang patibulum 1,5 meter, ya dengan berat demikian, Tuhan Yesus harus panggul salibnya ke tempat penyalipan. Dan yang pasti kita tahu bahwa saat itu Tuhan Yesus tidak kuat, jadi minta mereka, Simon dari Kirene bantu. Betul, jatuh beberapa kali, lalu Simon dipaksa untuk mengangkat. Itu kondisi yang sudah sangat lemah sekali dan perlu bantuan. Ya, dan kayunya tidak halus kan ya, itu Tidak. kayu yang kasar sehingga tergesek ya, tergores di bagian pundak dan punggung ya. Nah, ini yang memungkinkan kita berpikir, Tuhan Yesus mungkin nggak jatuh atau tidak? Nggak mungkin nggak jatuh. Kenapa? Kalau kita perhatikan gambar ini, itu penyalipan zaman dulu, kalau terhukum lebih dari satu, maka kayu palang ini akan dikaitkan kepada pesakitan depannya. Jadi pesakitan yang lain, dibilangnya pesakitan ya. Nah, ini satu tangan ditali dengan kakinya, nah kemudian tangan yang lain itu digabung dengan yang di depan. Nah Tuhan Yesus posisinya kalau yang menurut perkiraan ada di paling belakang. Jadi saat yang depan ini menarik, tak mungkin gitu ya, Tuhan Yesus bisa jaga keseimbangan. Di mana kaki dan tangannya ini terikat. Nah ini pasti jatuh. Nah saat jatuh, kalau kita perhatikan, jatuhnya mungkin seperti ini. Saat itu lutut akan menahan. Ini kaki yang terikat. Ya, kemudian angkat, betul. Nah yang kemudian wajah. Kita tidak bisa memungkiri bahwa pasti ada satu event di mana wajah akan membentur ke tanah. Betul. Nah saat itu akan terjadi banyak luka. Luka yang mana saja yang mungkin kita bisa telaah. Nah kita kan tidak menuliskan secara begitu detail sampai luka-luka yang mana. Tapi saya coba gali lagi dari kain kafan ya. Jadi saya coba lihat lagi. Luka seorang manusia bila terjatuh di atas tanah kasar sambil membawa beban. Itu kira-kira ada apa saja. Nah saat itu diprediksi Tuhan Yesus tidak memakai mahkota duri. Jadi saat membawa kayu salib ya, jadi mahkota durinya nanti kita bahas lebih lanjut. Artinya tidak diberikan mahkota duri saat berjalan membawa kayu salib. Karena banyak kesulitannya. Jadi dicabut dulu mahkota durinya, tapi darah-darah sebetulnya masih tetap ya, masih ada. Nah kita lihat luka lecet atau luka memar yang lebar di punggung, ini sebagai beban membawa patibulum. Nah ini di bawah oskapula, tulang belikatnya itu ada. Satu lagi di kanan, satu lagi di kiri. Ini sebetulnya kurang lebih diameter 12,7. Kalau dibandingkan dengan yang kanan kurang lebih 10,9 cm. Kalau diteliti lebih jauh, ini akibat beban yang dia bawa. Nah itu keparahan yang di punggungnya. Lalu kalau kita lihat lutut. Ini lutut memar, lutut berdarah. Jadi ada luka melebar pada tempurung lutut kiri yang memar. Kemudian kakinya itu ada satu ikatan. Nah ini kan bekas ikatan yang tali tadi. Nah jadi darah yang ngalir itu terputus ternyata di sini. Nggak nempel langsung. Kenapa? Kakak lewat tali dulu baru dia lanjut. Nah gambaran ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus jatuh sebetulnya tidak 1 kali, 2 kali. Bisa lebih dari 3 kali. Beberapa kondisi yang membuat luka-luka di tubuhnya seperti ini. Luka apa saja yang di muka.
Nah ini coba yang saya lingkarin beberapa. Ini bengkak di kening, ini pasti kena keningnya. Iya, betul. Kita kenal namanya ini os frontal sinistra, jadi bagian depan yang di kiri. Ya, Kemudian ya. tulang pipi, ya tulang pipi ini osigomatikum, ini juga memar luka. Lalu tulang sekat hidung, ini udah mulai ada yang retak sebetulnya. Kalau diteliti lebih jauh, itu udah pecah pembuluh darah di pipi dengan yang di hidung, ini ada keretakan. Nah Ya. termasuk bagian bibir kanan, di sini pun sudah bengkak, ya pasti kena juga. Betul. Nggak kebayang sih memang kalau jatuhnya langsung kena dengan tanah itu muka semua hancur ya. Ya betul. Waduh. Nah, gitu ya. Nah, ini lanjut ke mahkota duri dulu. Nah, kalau kita lihat secara gambaran kasar, sebuah mahkota bila dimasukkan ke kepala, itu kurang lebih ada 70 luka di kepala. Nah, kalau misalnya ada duri-duri tajam masuk menusuk ke kepala, kira-kira apa sih yang kena? Ini, saya ambil gambar anatomi, ini pembuluh darah arteri yang merah, ini pembuluh darah vena. Kita kenal di sini namanya arteri temporalis superficial. Disebut superficial karena dia memang di luar. Jadi waktu ditancapkan pasti ada yang kena, nggak mungkin nggak kena. Ini kena, lalu ini venanya. Nah venanya juga sama. Kalau vena memang tempatnya kan lokasinya di luar. Dan kebetulan daerah temporal di sini, ini daerah samping kepala ya. Ini lalu daerah frontal depan sini, ini semua melingkar lalu membuat satu luka. Ya pasti karena lingkaran mahkota durinya. Nah yang sedikit perlu ditelaah itu lukanya itu seperti ini gambarannya. Ini ada apa spiral, bentuk spiral. Ya sebetulnya jadi pertanyaan ya, kenapa lukanya nggak lurus aja Iya, gitu kayak ya? itu duri ya. Ya, kan duri satu titik lalu luka kan lurus harusnya turunnya Iya, gitu ya. benar. Tapi ini gambaran spiral. Kalau kita perhatikan kenapa ini spiral? Nah ini satu pemberitahuan gitu ya. Jadi ini selain nahan sakit, itu kulit kita itu ngeriput, Mengkerenyit gitu. nah itu yang membuat sebetulnya jadi spiral sebetulnya Oke. gitu ya. Jadi ada yang ketahan begitu ya. Nahan sakitnya Iya, itu, iya, jadi akhirnya lipatan di jidat kita itu membuat dia arah lipatan yang membentuk seperti spiral. Jadi nggak tegak lurus. Tetapi kalau yang di sisi ini yang lurus, yang miring, ini kenapa bisa miring ke sebelah sini, nggak lurus tegak lurus? Karena ada posisi yang berubah. Jadi posisi saat miring pasti miring. Posisi saat miring sini pasti miring. Nah itu yang membuat satu tanda bahwa Tuhan Yesus tidak diam. Ya, itu tetap bergerak untuk menahan sakit sebetulnya. Betul. Tapi dari gambaran ini bahwa durinya itu memang masuk ke dalam ya. Ya, jadi pembuluh darah. Tengkorak gitu. Tengkoraknya nggak ditembus, tapi nggak pembuluh tembus. darah di sekitarnya. Pembuluh Gitu. darah Betul. di sekitar. Ya, jadi bengkak-bengkak di sekitar kepalanya, di os frontal, di os temporal, di sisi kiri sama di depan ini atau di kanannya, itu semua rusak pembuluh darahnya. Dan bagian belakangnya terlihat jelas, itu pun banyak sekali bekas darah mengalir di rambutnya itu. Nah ini gambaran yang bagus sebetulnya. Seseorang menggambar itu dengan lipatan spiral seperti ini. Ini berarti orang itu sudah tahu sebetulnya bahwa menahan sakit itu dengan mengernyitkan dahinya itu akan membuat darah sebetulnya nggak tegak lurus. Iya. Nah itulah kira-kira gambaran bagaimana penderitaan Tuhan Yesus mulai dari keringat darah sampai ke penderitaan luka-luka di tubuhnya. Terima kasih untuk pemberitahuan ini ya. Ini menambah wawasan kita ya. Dan bisa mengerti lebih dalam lagi bahwa apa yang terjadi pada Tuhan Yesus tidak segampang kalimat-kalimat yang kita baca di dalam Alkitab ketika itu kita bayangkan di dalam realita. Terima kasih juga buat Tuhan yang memberikan ilmu kedokteran yang bisa menolong kita ya. Betul. Menambah wawasan, mempertajam berita daripada Alkitab. Sahabat Suar, ini adalah part pertama atau bagian pertama dari rangkaian tema kita berkaitan dengan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus. Sebenarnya belum berhenti di sini, karena kita akan membahas tentang luka yang ada di tangan dan di kaki serta di lambung Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus ada di atas kayu salib. Tapi sebelum peristiwa kayu salib itu, Tuhan Yesus sudah mendapatkan penderitaan yang tidak mudah. Dari gambaran tadi,
saya jadi teringat kepada apa yang dikatakan oleh Yesaya. Yesaya 53, ayat yang kedua dan seterusnya. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Bayangkan, mukanya semuanya lebam dan penuh dengan darah, penuh dengan kotoran ketika dia menghantam atau dihantamkan mukanya ke tanah sementara dia berjalan ke Golgota. Ayat yang ketiga, ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira ia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Semoga tayangan bagian pertama ini bisa menolong kita untuk sekali lagi menghayati perjalanan salib Tuhan Yesus yang tidak mudah. Dan semoga dengan pemahaman itu kita semakin dikuatkan untuk menghargai kematian itu. Banyak orang berpikir bahwa karya salib itu memberikan anugerah keselamatan yang gratis. Ya, gratis buat kita. Tapi jangan lupa ada yang membayarnya, dan itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Baiklah sahabat suara, kita akan bertemu di part yang kedua. Jangan sampai ketinggalan, karena kita akan melengkapi semua informasi ini dan kemudian akan menolong kita lebih dalam lagi memaknai tentang penderitaan dan kematian Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati dan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut Jumat Agung dan perayaan Paskah. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Amin. Semakin aku mengenalmu,
betapa besarnya kasih-Mu. Semakin aku mengasihi-Mu, semakin aku menyadari tak mungkin ku dapat membalas kasih-Mu. Sebesar apapun kasih-Ku padamu, tak lebih besar kasih-Mu padaku. Pengorbananmu di kayu salib, curahkan darah-Mu, tebus dosaku. Sebesar apapun kasih-Ku padamu, tiada sebanding dengan kasih-Mu. Hanya ini Tuhan, segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup bagimu. Segenap hidupku sebagai persembahan